inilah pot yang udah jadi, yang udah kering. Sekarang saya mau menanam dengan pot ini tumbuhan bayam Brazil. Sebenarnya ya tadi yang mau dicapai adalah kita sedikit membantu kerja dari Dinas Lingkungan Hidup, kerja dari pemerintah bahwa kita bisa mengurangi permasalahan sampah masker medis ini sih gitu. Karena yang paling tahu kondisi maskernya, kondisi penggunaan maskernya kan kita sendiri. Mudah-mudahan dengan edukasi ini masyarakat tuh bisa nggak langsung buang sampah maskernya, bisa mereka olah di rumah jadi nggak menumpuk dan mencemari lingkungan. Lebih ke situ sih. Kita sih buangnya campur dengan sampah yang lainnya ya, gitu. Biasanya aku kalau buang masker medis itu cuma ke tempat sampah aja sih, dicampur sama sampah yang lain. Setelah habis pakai, apakah seharian gitu atau beberapa jam, 6 jam gitu ya, dan saya buang di tempat sampah gitu. Saya sadar benar harusnya dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah medis, tapi kita tahu fasilitas itu belum ada. Harusnya bisa, tapi aku belum punya ilmu, belum punya pengetahuan sampai sejauh itu, gitu. Jelas tidak bisa sama sekali. Kita tahu sampai yang habis digunakan masker medis yang habis digunakan itu tentulah udah tercemar dengan apakah dari bakteri yang berasal atau virus yang berasal dari kita sendiri ataukah dari luar gitu. Radikal bebas dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya jelas mengatakan jangan didaur ulang lah, dibuang saja. Memangnya sampah masker medis bisa didaur ulang ya? Aku belum pernah dengar sih, emang bisa? Biasanya dibuat apa sih? Ya Mbak. Mas, ini masker buat daur ulang. Oh iya Mbak, makasih ya. Sebenarnya mulai dari awal pandemi, apalagi banyak banget berita bahwa sampah masker ini luar biasa menggunung dan jadi permasalahan baru. Bukan hanya takutnya terkena infeksi dari masker ini, tapi lebih dia akan juga mencemari lingkungan, terutama di laut sih. Kita lebih concern di laut karena karena kemarin tuh saya sempat liburan atau apa, nah itu yang jadi inisiasi saya kenapa awal mula masker itu jadi perhatian buat kita.
Oke teman-teman, kita akan mulai. Jadi kita akan memanfaatkan sampah masker medis. Jadi kalian nggak usah langsung buang sampah masker medisnya. Sampah masker medisnya kalian bisa gunakan kembali untuk menjadi sesuatu yang bernilai. Kita akan bikin pot dan juga plakat dari sampah masker medis kalian. Pastikan bahwa sampah masker medis yang kalian dapat adalah sampah masker medis kalian sendiri atau sampah masker medis yang ada di rumah gitu ya, karena itu sudah jelas tidak mengandung infeksius ataupun bakteri lainnya. Nanti jangan lupa maskernya setelah kalian disinfektan, kalian bisa rendam dengan segala sesuatu yang mengandung klorin. Setelah itu nanti masker medisnya kalian bisa jemur dulu. Setelah jemur kering nanti kalian bisa potong-potong, lalu kita bisa olah menjadi pot ataupun plakat. Awalnya karena banyak pemberitaan di mana sampah masker ini akan menumpuk dan menggunung, bukan hanya saja berakhir di TPA tapi juga ke lautan. Nah itu yang jadi concern kita banget, bahwa ini bukan hanya merugikan lingkungan juga, tapi biota-biota yang ada di laut juga terancam. Itu yang jadi alasan mendasarnya kita mau mengedukasi masyarakat untuk bisa mengolah sampah masker medisnya. Jadi nanti jangan lupa maskernya untuk selalu digunting. Diguntingnya kecil-kecil karena semakin kecil nanti akan menghasilkan tekstur potnya yang bagus. Setelah itu nanti kita tinggal gabungkan antara semen dan airnya. Nanti ini digabungkan sampai menghasilkan tekstur yang pas. Lalu kalian tinggal masukkan ke dalam cetakannya. Bukan hanya beresiko kepada petugas sampah karena banyak masker yang terkena infeksius itu, tapi juga mencemari lingkungan. Bukan hanya menumpuk di TPA, tapi segala sampah yang tidak teratasi di darat pasti akan ke laut. Di laut nanti dianggap makanan oleh binatang, oleh biota yang ada di laut. Jadi luar biasa masalah yang akan kita hadapi di sana. Jadi benar-benar masalah masker ini bukan masalah yang sederhana. Kita berharap semuanya bisa bahu-membahu untuk mengatasi masalah sampah ini. Masker yang tadi baru kita terima, kita potong dulu, bagian yang nggak kepakainya, bagian tali terutama, dan bagian kawat. Baru kita rendam dengan cairan desinfektan.
si masker ini cuman untuk pengganti semen, jadi perekat biar padat gitu maksudnya. Nanti di cetakan itu nggak akan kelihatan masker, mau maskernya warna apapun nggak akan kelihatan. Kebetulan kan sampah masker medis ini lumayan mudah untuk diolah, jadi tinggal kita gunting. Jadi dia sangat fleksibel untuk kita bisa olah menjadi apapun. Nah, yang paling sederhana adalah kita buat jadi pot, bisa jadi coaster, bisa jadi plakat. Jadi sebenarnya banyak macam, tergantung nanti mau dibentuk dan sesuai dengan cetakannya aja. Selanjutnya adalah proses perendaman bagian masker yang ingin kita daur ulang dengan cairan desinfektan. Proses perendamannya biasanya kita harusnya sih 24 jam ya. Biasanya kita 24 jam biar maksimal dan bakterinya sampai hilang semua. Setelah itu kita bilas lagi, cuci, baru kita jemur. Aduk hingga semua bagian masker terkena cairan desinfektan. Pastikan semua terendam. Kita jemur di bawah terik matahari langsung supaya cepat kering dan bisa kita gunakan untuk daur ulang. Sebenarnya ya tadi yang mau dicapai adalah kita sedikit membantu kerja dari Dinas Lingkungan Hidup, kerja dari pemerintah, bahwa kita bisa mengurangi permasalahan sampah masker medis ini sih gitu. Karena yang paling tahu kondisi maskernya, kondisi penggunaan maskernya kan kita sendiri. Mudah-mudahan dengan edukasi ini masyarakat tuh bisa nggak langsung buang sampah maskernya, bisa mereka olah di rumah, jadi nggak menumpuk dan mencemari lingkungan. Lebih ke situ sih. Kali ini kita mau membuat pot kecil. Nah, yang masker yang kita butuhkan untuk pot ini maksimal 2. Karena kalau terlalu banyak akan nggak terlalu padat dan nggak akan cepat kering. Kita gunting-gunting kecil-kecil maskernya. Setelah ini, setelah menggunting masker, kita melarutkan lem dengan air. Lem ini kalau untuk ukuran pot yang kita mau buat sekitar 2-3%. Kita larutkan dulu dengan air. Nah, kira-kira cukup larut lemnya, kita tuang ke wadah untuk mengadukkan nanti. Usahakan jangan terlalu encer, juga jangan terlalu kental, agar bisa masuk dengan sempurna ke cetakan. Biasanya bentuk Indonesia kalau misalnya kita melakukan workshop ke daerah-daerah atau ke kota-kota atau ke sekolah, itu langsung kita edukasi. Tapi yang paling masif kita lakukan melalui Instagram kami.
Di sana kita ngasih kreasi, kita ngasih ide buat mereka gimana sih cara mengkreasikan masker supaya nggak langsung dibuang, jadi bisa dikreasikan menjadi sesuatu yang bernilai juga gitu. Untuk mempercantik hasil yang pot yang kita inginkan, biasanya kita menambahkan cacahan plastik tutup botol ke dalam cetakan. Selanjutnya kita bisa menuangkan adonan semen dalam cetakan. Jadi buat teman-teman, kita paling tahu kondisi masker kita gitu ya. Sebisa mungkin kalau bisa pakai masker yang nggak sekali buang. Kalaupun kita pakai masker yang sekali buang, usahakan nggak dibuang begitu aja. Kalian bisa olah menjadi sesuatu yang bernilai juga, seperti pot atau plakat atau hal lainnya. Atau kalau kalian juga memang nggak bisa untuk mengolahnya, kalian bisa langsung berikan kepada dinas lingkungan hidup. Banyak juga yang ngasih dan langsung kirimkan ke kami. Karena kita banyak mengedukasi tentang pengolahan sampah masker. Biasanya mereka kalau udah biasa ngirim sampah ke kita, mereka juga biasa ngirim juga nih sampah masker medisnya gitu. Kita juga bermitra sama bank sampah yang kita bina juga. Jadi beberapa bank sampah yang kita bina, kita juga edukasi mereka untuk mereka juga bisa menampung sampahnya dan mereka langsung berikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi bank sampah yang bermitra dengan Kertabumi adalah Putra Cakra. Jadi dia ada di daerah Petukangan. Nah, nanti biasanya sampah itu di drop di sana, dari sana nanti akan dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup. Ya, kita kerjasama dengan Kertabumi dan PT Batubara, PLN Batubara. Dan di sana kita mengelola sampah masker dan tidak semua kita kelola juga sih. Jadi kita dibantu oleh pihak LH untuk mengelola juga untuk masker tersebut. Untuk sampah masker medis ini biasanya itu kan termasuk B3 ya. Jadi kita untuk ngelolanya biasanya sih sampah pribadi masker sendiri. Tapi kita kelola bareng-bareng. Misal saya punya sampah masker dan teman-teman saya punya sampah masker, jadi kita kelola sendiri. Dikelola mungkin kita sekarang dibentuk jadi plakat dengan menggunakan semen atau semen putih dan dicampur dengan tutup botol plastik yang sudah digunting-gunting untuk hiasan. Dari bulan Februari sejak kita juga bekerja sama dengan Kertabumi, kita sudah membuat itu dan kita juga ditawarkan untuk jika kita punya plakat bisa dibantu dengan dijualkan oleh Kertabumi nantinya.
Di sini sih anorganik untuk yang paling banyak karena di sini bisa ditabung dan ada buku catatan atau buku tabungan setiap nasabah yang menabung di sini. Untuk contoh sampah anorganiknya kita ada botol plastik, kardus, terus ada lagi kaleng atau panci atau rongsok. Kalau di tahun 2022 ini, kami melihat sih bahwa tingkat kesadaran masyarakat tuh semakin tinggi terhadap permasalahan sampah. Jadi sampah itu setiap bulannya itu orang yang mendonasikan atau menyumbang ke bank sampah tuh semakin tinggi. Jadi tingkat awareness masyarakat tuh semakin tinggi. Gitu. Marilah kita mengurangi sampah dari sumbernya atau dari tempat rumah kita masing-masing dengan cara mengelola dan memilah anorganik dan organik supaya kita bisa membantu program pemerintah untuk mengurangi sampah. Harapan dari Kertabumi sih yang pasti tingkat kepedulian masyarakat terhadap kondisi bumi ini lebih terbuka. Sehingga mereka lebih bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah, terhadap sampah mereka sendiri. Itu aja sih. Kalau mereka udah peduli, mereka udah aware kondisi sekitarnya, kondisi lingkungannya, mudah-mudahan bisa membuat bumi lebih baik. Gitu.